Kemudian belum selesai ya pembukuan, harus melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Ini dilakukan oleh KPA. Dalam prakteknya ya KPA mendelegasikan ya kepada PPK atau memantau saja. Kemudian tujuannya untuk meneliti kesesuaian saldo kas dan saldo buku, kemudian dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ada 3 jenis pemisahan kas, bisa sewaktu-waktu. Ini biasanya pada saat datang auditor atau pada saat ada sidak, ya, atau pada saat pimpinan menghendaki. Yang kedua pada saat rekonsiliasi internal, ini yang rutin setiap bulan. Kemudian yang ketiga pada saat terjadi serah terima bendahara. Ini juga dilakukan pemisahan kas. Kemudian rekonsiliasi internal ini 11 kali. Tujuannya apa? Membandingkan antara saldo pembukuan di bendahara, pembukuan UP di bendahara, dengan pembukuan UP di laporan keuangan, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi, kemudian isinya ada 5. Pertama, keadaan pembukuan. Jadi bagian 1 isinya keadaan pembukuan full dari hasil pembukuan. Saldo BKU berapa? Saldo kas tunai berapa? Saldo bank berapa? Saldo uang muka berapa? Saldo BPP berapa? Saldo UP berapa? Saldo LS bendahara berapa? Saldo pajak berapa? Saldo lain-lain berapa? Itu nomor 1. Nomor 2, kalau di bagian 1 ada saldo lain-lain, itu dijelaskan dari mana. Yang ketiga, keadaan kas. Ini hasil pemisahan kas. Jadi beda ya, ada saldo kas di nomor 3 dengan saldo kas di nomor 1. Kalau saldo kas nomor 1 adalah hasil pembukuan, kalau saldo kas nomor 3 hasil pemisahan kas yang sesungguhnya. Kemudian bagian 4, ini rekonsiliasi internal antara bendahara dengan UAKPA. Kemudian bagian 5, ini kalau ada selisih. Kalau ada selisih, dijelaskan di bagian 5 penjelasan atas selisih. Nah ini format yang ada di Perdirjen. Bagian 1 full pembukuan. 1A ini pembukuan dari sisi tempatnya. 1B saldo pembukuan dari sisi sumbernya. Ketika diselisihkan, selisih antara saldo menurut tempat dengan saldo menurut sumbernya, maka akan menghasilkan selisih pembukuan. Sedangkan selisih kas adalah selisih antara pembukuan dengan pemeriksaan kas. Jadi nanti kalau ada selisih kas adalah, selisih pembukuan adalah, kalau selisih pembukuan itu antara pembukuan dengan pembukuan. Pembukuan menurut tempatnya dan pembukuan menurut sumbernya. Kalau selisih kas itu selisih antara pembukuan dengan pemeriksaan kas. Di pembukuannya 5 juta, hasil pemeriksaan kasnya 5 juta, tidak ada selisih. Kemudian lanjut ke LPJ. LPJ ini ya sama juga, ada 5 bagian, pada prinsipnya sama lah dengan berita acara tadi. Kemudian setiap bulan disampaikan ke KPPN, kemudian menteri atau pimpinan lembaga dan kepada BPK. Hampir sama formatnya, bedanya di bagian 1. Kalau berita acara tadi langsung saldo akhirnya, titik AA 6, kalau LPJ dirinci begini, saldo awal berapa, penambahan berapa, pengurangan berapa, baru saldo akhirnya. Tapi saldo akhirnya harus sama dengan berita acara tadi.